alaihi wasallam menjelaskan, menyebutkan orang yang mempersiapkan waktu itu, bekal di mana dia akan melalui semua yang disebut dengan kematian. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahwasannya al-kayyisu orang yang cerdas adalah mandana nafsahu, orang yang rendah diri, wa amila, dan kemudian orang tersebut wa amila beramal lima ba'dal maut, beramal untuk kehidupan setelah kematian. Wal ajizu, sebaliknya, orang yang lemah adalah man adba'a nafsah, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Nafsah, hawaha wa tamanna 'ala Allah. Dia hanya berangan-angan saja mengharapkan banyak keberkahan. Dia berangan-angan saja mengharapkan banyak kenikmatan akan diberikan oleh Allah tabaraka wa taala, tetapi tidak mau beramal soleh. Lalu bagaimana mempersiapkan kehidupan setelah kematian itu? Inilah pembahasan kita pada malam hari ini, yang mana barangkali semua kita mungkin sudah sering membahas pembahasan yang seperti ini. Tentunya yang pertama hendaklah orang tersebut mengenalkan, mengamalkan, mengerjakan amal soleh. Yang kedua, hendaknya orang tersebut menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat yang akan dimurkai oleh Allah tabaraka wa taala. Dan untuk menyambut semua tadi itu, hendaknya dia bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala dari semua kesalahan-kesalahan yang dia telah kerjakan. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, tidak ada siapapun mereka yang hidup ini lari dari kematian namanya. Tidak ada mereka yang bisa berlari dari kematian. Allah tabaraka wa ta'ala telah menekankan dalam banyak firman-Nya. Allah telah menjelaskan di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Misalnya Allah menyampaikan sebuah ayat yang masyhur di kalangan kita barangkali, seperti apa yang disampaikan oleh Allah dalam suratun Nisa ayat 78. Allah menjelaskan, ainama takunu, dimanapun engkau berada, yudrikkumul maut, niscaya apa yang disebut dengan kematian akan menemukan engkau dimanapun engkau berada. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, meskipun engkau bersembunyi, begitu disebutkan oleh Allah, di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh sekalipun. Allah menjelaskan di dalam ayat ini, setiap yang memiliki nyawa pasti akan dijumpai apa yang disebut dengan kematian. Siapapun dia, dimanapun dia berada, apapun dan berapapun kekayaan yang dia miliki, apakah dia seorang raja, ataukah mungkin dia seorang rakyat jelata, apakah dia seorang konglomerat, ataupun dia mungkin seorang rakyat biasa, perdana menteri, ataupun siapapun dia, presiden, ataupun siapapun dia, kita telah banyak mengapati semuanya juga akan mati. Baik para raja yang mendapatkan memiliki kerajaan yang luas di muka bumi ini, baik presiden semasyhur dan sebesar apapun kekuasaan yang dimiliki, kita mengamati semuanya mereka yang telah hidup, pada saatnya kematian datang, pasti mereka akan mati. Bahkan kita menyaksikan orang-orang terkaya, orang-orang ternama di muka bumi ini yang kita bisa menyaksikan,
mereka juga dihampiri apa yang disebut dengan kematian. Pada saat itulah ikhwani fiddin, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setelah kematian datang pada saat itu, pada hari kiamat, semuanya akan mendapatkan gilirannya. Semua akan mendapatkan apa yang dia telah perbuat di dunia ini, apa yang telah dia lakukan. Dan tidak ada kesuksesan dalam terminologi orang-orang yang beriman sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah tabaraka wa taala, kecuali apa prinsipnya? Faman zuhziha 'anil nar. Kalau orang tersebut telah dibebaskan dari api neraka, wa udkhilal jannah, kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala, mereka orang-orang yang sukses. Mereka lah orang-orang yang telah menuai dari bekal yang telah dia persiapkan di dalam kehidupan setelah kematiannya. Maka dari situ semua kita harus pandai-pandai, yaitu kita mengambil bekal, mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian kita. Karena apa? Kita mengetahui bahwasannya tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran, tidak ada satupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa kita, nama anak kita, nama suami bagi para perempuan, dan nama istri, orang-orang di sekitar kita, ya satu pun tidak ada yang menjelaskan bahwasannya nama-nama kita tergolong orang yang akan selamat dari api neraka tersebut. Maka kita harus pandai-pandai dan sebanyak-banyaknya mengumpulkan bekal untuk kehidupan setelah kematian kita. Kematian sesuatu yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala, nama-namanya yang masyhur, kita mendengarkan dan menerima kabar itu seperti al-maut atau kematian itu sendiri. Di antara nama-nama yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala atau disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada juga di antara nama selain kematian. Mereka para ulama menjelaskan di antara namanya adalah al-qiyamah as-sughra, kiamat kecil. Sebagaimana disebutkan oleh mereka para ulama, man mata, orang kalau itu dia sudah mati, faqad qamat qiyamatuhu, tandanya kiamatnya telah datang. Ini makanya di antara nama kematian mereka para ulama menyebut dengan qiyamatu as-sughra. Meskipun belum tegak apa yang disebut dengan hari kiamat, sesungguhnya seseorang ketika dia meninggal dunia, kata mereka para ulama, telah tiba hari kiamatnya. Telah tiba dia berpindah ke alam akhirat, ke alam yang mana dia akan mempertanggungjawabkan dari apa yang telah dia akan dan telah perbuat. Selain itu, nama kematian juga disebutkan berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh Allah tabaraka wa taala, al-yakin. Karena apa? Kedatangannya adalah sesuatu yang pasti dan diyakini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu, Tuhanmu, sampai kapan? Sampai datang kepadamu sesuatu yang diyakini, yaitu apa? Sesuatu yang datangnya adalah sebuah kepastian, yaitu kematian. Itu disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Hijr. Sebutkan dalam surat yang lain, misalkan dalam surah Al-Mudaththir, Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan, ma salakakum fi saqar. Ditanyakan, apakah yang memasukkan kamu ke dalam saqar, neraka? Mereka akan menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami dulu ini masuk ke neraka karena kami tidak mau melaksanakan sholat.
Walam nakun nut'imul miskin. Kami itu dimasukkan dalam neraka karena dulu kami tidak mau memberi makan orang-orang miskin, padahal itu ada hak-hak mereka di antara harta kami. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang membicarakannya. Terpengaruh dengan ahlul batil. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yakin. Di sini Allah menyebutkan bahkan kami mendustakan hari pembalasan sampai datanglah kematian kami. Ya sudah, waktunya sudah habis untuk beramal. Kamu mati, kamu meninggal, maka tinggal mempertanggungjawabkan apa yang akan engkau terima. Dan pembahasan kita yang terakhir ini yang kita akan banyak panjang jelaskan. Di antara nama kematian adalah hadim al-ladzat, pemutus kenikmatan. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, aksiru, perbanyaklah kalian zikra, mengingat-ingat hadhimil ladzat, yaitu pemutus kenikmatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Iwan fidin, mereka kebanyakan manusia, sebagian kita barangkali bisa jadi salah paham dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ketika Rasulullah menyampaikan sabdanya, perbanyaklah mengingat kematian, mungkin banyak di antara yang mendengar hadis ini, dia langsung akan menyangka maksudnya hendaklah dia mengingat sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang kemudian cobalah kamu ingat keluargamu akan terlantar setelah engkau tinggalkan, anakmu akan menjadi yatim, istrimu akan menjadi janda. Mungkin banyak demikian orang menyampaikan dan memahami seperti itu. Tetapi para ulama mereka menjelaskan apa maksud dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan seperti apa yang dijelaskan oleh mereka para ulama, hendaknya engkau mengingat akhirat. Mengingat kematian itu hendaknya mengingat kehidupan setelah kematian itu. Bukan mengingat yaitu dunia yang akan ditinggalkan. Kita tidak akan bersenang-senang kalau kita mengingat akhirat yang akan datang tersebut, sebagaimana disebutkan oleh mereka para ulama. Di sini saya kutipkan dari apa yang disampaikan dalam Syarah Bulughul Maram dalam kitab Al-Janaiz yang disampaikan oleh beliaunya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah tabaraka wa taala. Beliau menyampaikan, yakni maksud ucapan Rasulullah ini adalah ij'aluhu ala balikum katsira hatta ta'uddul iddah. Maksudnya apa? Ingatlah akhirat, bahwasannya kamu akan melalui perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan yang waktunya ribuan, ratusan, bahkan ribuan tahun lamanya. Kamu akan melalui perjalanan yang panjang. Al-hadim al-qati' li'annahu yabdu'ul ladzat. Kematianmu akan memutus kenikmatan-kenikmatan di dunia. Engkau akan memasuki sebuah perjalanan yang panjang, kata beliaunya Syekh. Jadi sungguh bahwasannya benar kematian itu akan menghancurkan kelezatan. Kita akan tinggalkan semua kenikmatan dunia ini dan kita tidak tahu kita akan mendapatkan apa nantinya. Kita akan mendapatkan setelah kehidupan itu bagaimana dan bagaimananya. Maka dari sini pembahasan kita hendaknya kita berbekal. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Bismillah. Iwan fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Andai kita ini adalah seorang raja yang kita dikawal banyak prajurit, demikian dijelaskan oleh mereka para ulama tentang
fi burujim musyayyadah. Digambarkan kalau kita ini seorang raja, seorang presiden mungkin, memiliki banyak prajurit yang menjaga di perbatasan, di benteng-benteng kita, dijaga banyak prajurit, itu pun walau kuntum fi burujim musyayyadah, tidak akan bisa, mereka akan melindungimu dari kematian. Meskipun engkau dijaga oleh banyak prajurit, apalagi yang tidak memiliki pengawal dan apapun dari apa yang dia telah banggakan dalam urusan dunia ini. Tidak ada. Katakanlah wahai Muhammad, dalam surah Al-Jumu'ah dikatakan, innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Dia akan tetap juga akan menemui, yaitu kematian. Meskipun seseorang tadi itu, dia mungkin seseorang yang kaya raya, memiliki harta yang bisa dia membeli obat-obatan dari penyakit yang menimpa dirinya. Dia memiliki kekayaan harta yang barangkali dia bisa melindungi sesuatu tubuhnya dari apapun yang mendekati dirinya. Waja'at sakaratul maut bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Jadi percuma saja bagaimanapun seorang menghindarkan dirinya dari yang namanya kematian, ini tidak akan bisa. Yang seharusnya kita lakukan adalah mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Ajal telah ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kapanpun itu datangnya dan tidak ada yang tahu. Prinsip dari ajal ini barangkali semua kita telah mengetahui, bahwasannya sebagaimana disebutkan oleh mereka para ulama. Sini sampaikan dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkiratu bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, dan semua kita barangkali telah sama-sama memahaminya dari perilaku dan mengamati dalam kehidupan di dunia ini. Wa ajma'atil ummah, semua kita sepakat ala annal mauta laisa lahu sinnun ma'lumun. Apa yang disebut dengan kematian itu, tidak ada dari kematian itu usia kapanpun dia akan didatangi, namanya kematian. Walaisa lahu zamanun ma'lumun, tidak ada waktunya kapan dia akan datang apa yang disebut dengan kematian tersebut. Wala maradun ma'lumun, tidak ada yang tahu, disebabkan karena sebuah sakit atau penyakit yang menimpa dirinya, tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, begitu disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, seperti dikutipkan dalam kitab ini, At-Tadhkiratu bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Karena mereka itu para ulama tidaklah menetapkan satu prinsip dalam kehidupan ini yang didasarkan di dalam untuk berprinsip, kecuali mereka menyandarkan dari maqala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini seperti yang disampaikan oleh Allah dalam surah Luqman ayat 34, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyampaikan, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tidak ada satu jiwa pun yang dia mengetahui dengan pasti apa dan gerangan apa yang besok akan saya lakukan dan bagaimananya. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Selain itu, tidak ada satupun orang yang dia mengetahui kapan dia akan mati, di bumi mana dia akan meninggal dunia. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah lah yang maha mengetahui, dan Allah lah yang maha mengetahui dari segala sesuatu yang akan terjadi. Di antara hikmahnya, ini hendaknya kita tidak percaya kepada kabar dari manapun dan apapun yang sok-sokan tahu mengetahui sesuatu yang gaib. Inilah di antara rahasia Allah Tabaraka wa Ta'ala, di antara rahasia Allah yang mungkin di antaranya dikabarkan kepada para malaikatnya, yang mungkin dikabarkan kepada sebagian dari makhluknya, mungkin para nabinya. Hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang jelas, walikulli ummatin ajalun, setiap umat mempunyai ajal masing-masing. Fa idza jaa ajaluhum,
Kalau sudah datang ajalnya, la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada orang itu bisa, dia akan mengundur atau memajukan ajal itu. Maka sesuatu yang harus kita lakukan adalah mencari bekal. Bagaimana bekalnya nanti? Yaitu bagaimana yang sebagaimana disampaikan oleh mereka para ulama. Karena yang jelas sebagaimana disampaikan oleh seorang penyair, faman lam yamut bisayf mata bi ghairihi. Bagaimanapun juga orang itu kalau tidak meninggal dalam perang, meninggal karena pedang, mungkin dia akan meninggal dengan cara yang lainnya. Ta'addadil asbab wal maut wahid. Namun dia banyak sebab-sebab yang akan mengantarkan pada satu tujuan kematian tersebut. Mereka sebutkan oleh mereka para ulama. Yang jelas endingnya mari kita berbekal. Tazawwad, banyak-banyaklah kalian mengambil bekal minat taqwa, berupa yaitu ketakwaan, takut kepada Allah tabaraka wa taala. Fa innaka la tadri, karena sesungguhnya engkau tidak pernah tahu, idza janna lailun hal ta'isu ilal fajri, nanti kalau kita malam tidur tidak ada jaminan kita akan bangun pagi harinya. Tidak ada yang tahu, karena rahasia kematian juga tidak ada yang tahu siapapun dia. Nanti ketika malam kita tidur, tidak ada yang tahu apakah kita akan sampai pagi atau setelah kajian ini. Tidak ada yang tahu kita apakah diberikan umur panjang oleh Allah tabaraka wa taala. Tidak ada yang tahu. Wa kam min sahihin, kata mereka para ulama, mata min ghairi illah. Betapa banyak orang yang sehat, segar bugar, tidak memiliki penyakit, mata min ghairi illah, tiba-tiba meninggal tanpa adanya penyakit. Tetapi sebaliknya, wa kam min sakimin, betapakah banyak orang yang dia menimpanya sakit, dia tertimpa oleh sakit, ternyata takdir berbicara lain. Asya, dia hidup hinan minad dahar, beberapa tahun ke depan dia masih hidup. Semua tidak ada yang tahu. Mereka yang sehat tiba-tiba meninggal, mereka yang sakit justru berumur panjang. Wa kam min fata, para pemuda pun janganlah bangga, karena sungguh wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan. Banyak para pemuda dia bercanda-canda pada sore harinya, asbaha dhahikan, masih tertawa-tertawa, wa qad udkhilat ajsamuhum dhulmatal qabri, ternyata besok paginya dia telah masuk kegelapan dari kegelapan kuburan. Tidak ada yang tahu. Bahkan seorang pemuda yang mungkin dianggap umurnya masih panjang sekalipun, wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad udkhilat ajsamuhum dhulmatal qabri. Dan bahkan betapakah banyak kita melihat di dalam kehidupan sehari-hari kita, ikhwani fiddin, fakam min arusin, bahkan pengantin zayyanuha li zawjiha, pengantin yang dirias akan dipersembahkan kepada pengantin pasangannya, wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la tadri, ternyata kain kafannya telah ditenun. Tidak ada yang tahu. Jadi disebutkan bahwasannya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi masing-masing kita, marilah kita memperhatikan, bukan masalah ini dan itu, tetapi semua kita akan meninggal. Yang terpenting adalah Allah menyebutkan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang telah engkau persiapkan untuk kehidupan setelah kematianmu? Apa bekal yang engkau persiapkan? Apa maksudnya? Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang ayat ini, hasibu anfusakum, cobalah engkau introspeksi, kata Ibnu Katsir, qabla an tuhasabu, sebelum engkau dihisab. Introspeksilah. Sebelum datang kematian, datang masa hisabmu. Amal dan perbuatanmu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tabaraka wa taala. Wanduru mada iddakhartum li anfusikum,
Apa? Simpanan apa? Bekal apa yang telah engkau persiapkan untuk dirimu? Minal a'mali as-salihah. Jadi yang pertama kita persiapkan amal saleh itu. Liyaumi ma'adikum, di hari yang semua kalian akan kembali kepadanya, hari akhirat. Liyaumi irdikum ala rabbikum, di saat semua kita akan menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bagaimana bentuk muhasabah itu, bagaimana bentuk perbekalan yang harus kita persiapkan itu. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan, merangkum dari beberapa hal. Di antara bagaimana kita bermuhasabah, mempersiapkan bekal, yang pertama adalah ayyuhasiba nafsah awwalan alal faraid. Coba kita introspeksi diri. Dari kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, mana gerangan yang sudah kita kerjakan? Kewajiban yang menjadi beban, kewajiban utama orang itu diciptakan di dunia untuk beribadah yang wajib bagi dirinya, mana telah yang kita kerjakan? Mungkin kita diperintahkan sholat, sejauh mana kita menegakkan sholat tersebut, atau jangan-jangan kita bahkan tergolong orang-orang yang terbiasa melalaikan sholat. Dalam surah Al-Ma'un disebutkan siapa mereka yang melalaikan sholat itu, ternyata tidak hanya orang yang meninggalkan sholat akhi. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan tidak hanya orang yang tidak sholat. Orang yang melalaikan sholat itu tidak hanya orang yang dia tidak melaksanakan kewajiban sholat. Di antaranya ada yaitu mereka yang ketika waktu sholat datang mereka mengundur-undur waktunya, mengakhirkan waktunya, nanti dulu, nanti dulu, nanti dulu. Ada ketika mereka diperintahkan untuk melaksanakan sholat, mereka meremehkannya. Banyak bentuk-bentuk melalaikan sholat. Kita introspeksi diri. Sudahkah dalam kewajiban-kewajiban itu kita tunaikan? Kita memiliki anak, sudahkah kita memerintahkan anak kita untuk menunaikan kewajiban sholatnya? Kita memiliki istri, sudahkah kita menasihati keluarga kita untuk menjalankan ketaatan-ketaatan wajib itu? Semua tadi itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dari yang wajib-wajib, dalam hal puasa misalnya, sudahkah kita menjalankan puasa-puasa wajib yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Benarkah ketika kita mengerjakan kewajiban itu benar dalam menjalankan kewajibannya? Atau tergolong mereka orang-orang yang meremehkan kewajiban-kewajiban tersebut? Atau bahkan wal'iyadu billah, ada di antara orang-orang yang itu, dia berpuasa itu ibarat dalam bahasa kita itu poso tutup kendang. Poso di awal dan di akhirnya. Tentang kewajiban kita mempelajari Al-Quran misalnya dan mengamalkannya, membaca Al-Quran dan keutamaannya misalnya, sudahkah kita menengkutkan dan merutinkan hal tersebut misalnya? Coba kita terakhir mengingat-ingat kapan terakhir membaca mushaf Al-Quran misalnya. Entah ini mungkin apakah kita golongkan kelompok yang pertama atau yang kedua, atau dari al-ghaflah. Kita harus introspeksi diri. Yang pertama inilah bekal yang nanti semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam urusan kewajiban-kewajibannya. Yang kedua kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, thumma ayyuhasiba nafsa 'alal manahi. Ketika kita dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sudahkah kita betul-betul meninggalkan larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Larangan itu tidak hanya berupa meninggalkan sholat, tidak. Larangan itu tidak berupa meninggalkan minum khamr, tidak. Dalam urusan apapun, dalam bermuamalah juga. Ketika kita berdagang sebagai seorang pedagang, kejujuran kita dituntut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lisan kita ketika berdusta, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua tadi akan menjelma menjadi bekal yang meringankan kita nanti di akhirat, atau bekal-bekal yang justru akan memberatkan. Dan yang ketiga, mereka para ulama seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan di antara muhasabah untuk berbekal itu diawali dengan bermuhasabah, thumma ayyuhasiba nafsah 'alal ghaflah.
Sudahkah ataukah kita tergolong orang-orang yang lalai dalam kewajiban yang disunahkan juga, kewajiban-kewajiban atau yang dianjurkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau meninggalkan larangan-larangan secara umum. Jadi kita contohkan misalnya seperti perintah untuk membaca Al-Quran dan keutamaannya. Barangkali di antara kita masih banyak yang lalai. Coba kita bermuhasabah. Kapan terakhir dan di mana mushaf kita? Jangan-jangan malah tidak tahu di mana mushaf kita berada. Neng endi ya dingi Al-Qur'anku. Wis lek kutuku anyar, tapi kok kanggenane lali aku. Sangke apa? Lama tidak dibuka-buka. Ini semua adalah bekal-bekal yang nanti akan memberatkan, membuat kita akan berbahagia di akhirat kelak. Sungguh inilah bekal-bekal yang dinasihatkan oleh mereka para ulama. Tidak hanya kewajiban-kewajiban, meninggalkan yang dilarang, bahkan mereka mengingatkan hendaknya kita teringat dari sesuatu yang kita terlalaikan. Fa in kana qad ghafala amma khalaqalahu, dia lalai dengan tujuan mengapa dia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hendaklah dia senantiasa, yaitu apa? Segera bitaubati wal istighfar. Segera dia bertaubat. Wal istighfar, dia beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa kok istighfar, Pak? Kenapa kok istighfar, Bu? Para ulama menjelaskan bahwasanya matan sahuni, apa nasihatmu untuk saya bisa melakukan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Mereka menyebutkan bikathratil istighfar. Hendaknya kalian banyak-banyak beristighfar jika semua tadi telah kita lalaikan. Kenapa? Li'anna dzunubal abdi, dosa-dosa yang kita sering lakukanlah tukaffirut taufiq, itulah yang menghalangi kita untuk sulit untuk beribadah kepada Allah, untuk sulit menggapai perbekalan yang kita akan siapkan untuk akhirat tersebut. Pernahkah saudara melakukan yaitu malas untuk beribadah kepada Allah, sholat jamaah misalnya? Pernahkah saudara melakukan, saudari, kesulitan untuk menjalankan perintah Allah, jilbab misalnya? Pernahkah saudara kesulitan melaksanakan untuk membaca Al-Quran misalnya? Atau amalan-amalan yang lainnya yang banyak itu? Sungguh mereka para ulama menjelaskan, jika engkau kesulitan melakukan amal ibadah itu, banyak-banyaklah beristighfar. Barangkali dosa kitalah yang menutupi sehingga kita sulit untuk beribadah kepada Allah. Baru berangkat mencari bekal kita kesulitan. Mari kita koreksi diri kita, koreksi anggota badan kita. Barangkali telah melakukan banyak kesalahan, kejahilan dan kezaliman. Mari kita koreksi tangan kita. Mari kita koreksi kaki kita. Mari koreksi pendengaran kita. Barangkali sering mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mari kita koreksi penglihatan kita. Mari kita koreksi lisan kita. Barangkali selama ini telah melakukan banyak kesalahan-kesalahan. Atau mungkin marilah kita koreksi niat-niat kita dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang pertama, sebelum kita mengambil perbekalan untuk kehidupan setelah kematian. Ini adalah sifat orang-orang yang beriman secara mendasar. Ini sifat orang-orang yang beriman, di mana orang-orang yang beriman itu digambarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, walladzina yu'tuna, orang-orang yang telah mengerjakan kebaikan-kebaikan itu, bahkan ma'atau wa qulubuhum wajilah, hati mereka itu takut kalau amalnya enggak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, takut kalau dia melakukan kesalahan-kesalahan. Banyak para ulama menjelaskan tentang tafsir dari surah Al-Mu'minun ayat 60 ini, disebutkan seperti Imam Syekh As-Sa'di rahimahullah wa ta'ala, ini berbicara tentang orang yang beriman. Ini berbicara tentang orang yang peduli tentang kehidupan akhiratnya. Ini tidak berbicara tentang ahlul maksiyah. Ayat ini dijelaskan oleh Allah dan dikabarkan tafsirnya oleh Rasulullah. Ketika Ibunda Aisyah bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya, wahai Rasulullah, apakah ayat ini berkaitan tentang orang yang biasa mencuri? Ternyata tidak.
Apakah ini berkaitan tentang orang yang biasa melakukan minum-minuman keras? Ternyata juga bukan. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ayat ini, la ya bintas Siddiq. Tidak demikian maksud ayat itu wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahum, yang dimaksudkan di dalam ayat ini, alladzina yasumuna wa yusallun. Justru orang-orang yang terbiasa sholat, orang yang terbiasa berpuasa, wa yatasaddaqun, orang yang terbiasa mengeluarkan hartanya untuk bersedekah, wa hum yakhafun, orang beriman ini hatinya takut alla yuqbala minhum, khawatir kalau amalnya tidak diterima. Akhirnya dia terus merasa kurang dan kurang, mengintrospeksi dirinya. Dia perhatikan supaya bekal yang dia bawa itu tidak hanya memberatkan dirinya. Sudah capek-capek mengeluarkan harta, sudah capek-capek sholat, sudah capek-capek bersedekah, ternyata sampai tempat tujuan di rumah dibuka tidak ada isinya. Sudah capek-capek dia bawa. Seorang mukmin meyakini la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah. Dia meyakini nanti ketika dia meninggal pada hari kiamat itu, dia tidak akan bergeser kakinya hatta yus'al an umrihi. Buat apa dulu umurnya dihabiskan? Fima afnahu wa an ilmihi, atau mungkin ilmu yang dia pelajari. Fima fa'ala, apa yang telah dia perbuat dengan ilmunya. Setiap hari majelis taklim ternyata cuman menghabiskan waktu saja, karena apa? Tidak dipraktekkan. Wa an malihi, hartanya disedekahkan, ternyata min aina iktasaba wa fima anfaqah, kemana dia anfakan tadi itu? Ternyata pengambilannya dia salah dari sesuatu yang haram, yang Allah tidak mau menerima yang haram. Gambarannya dalam catatannya telah berinfak sekian miliar saja, ternyata apa? Dari hasil yang diharamkan oleh Allah ternyata tidak ada sama sekali. Ketika dia pulang ke kampung akhirat, ternyata tidak ada sama sekali tabungannya di sana. Tidak ada bekal sedikit pun yang dia dapatkan dari dulu yang telah dia pikul capek-capek. Sampai para sahabat dulu itu menangis. Seperti yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf, pernah beliau ini menangis ketika wa ijtama'a yauman ma'abadi ashabi ala ta'amin indah. Ketika dia bersedekah saja menangis. Ketika para sahabat sedang makan-makan, dia mikir, laqad mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma syabi'ahu wa ahlu baiti min khubzis sa'ir ma arana akharina lam huwa khairun lana. Bagaimana kalau kita diakhirkan, diumurkan panjang, ternyata umur kita ini tidak memiliki manfaat apa-apa. Dia khawatir, dia ingin senantiasa mencari bekal yang banyak. Dan bekal itu innama yataqabbalallahu minal muttaqin, hanya akan diterima orang yang melakukannya dengan penuh rasa takut kepada Allah tabaraka wa taala, yang bertakwa. Beramal saja dia masih mikirkan kira-kira diterima apa tidak amalku ini. Dia memikirkan bagaimana supaya amalnya diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Jangan sampai nanti dia menyesal begitu. Khawatir kalau dia menyesal karena banyak kabar. Rasulullah mengabarkan banyak orang menyesal nanti di akhirat. Bahkan yang berbuat baik pun akan menyesal. Wa man nadamatuhu ya Rasulullah, bagaimana penyesalan orang yang baik? Qalu, mereka bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab bahwasanya in kana muhsinan nadima alla yakun isdad. Kalau dia orang yang baik, dia akan menyesal, mengapa cuman sebegitu? Kok tidak banyak yang dulu bekal yang saya bawa, bekal yang saya pikul ke akhirat kok tidak banyak. Wa in kana musi'a, apalagi kalau dia seorang yang ahlul maksiat, yang sering melakukan kemaksiatan, nadima alla yakun naza'a, kenapa dulu saya tidak meninggalkan. Adzan dulu nggih, adzan dulu. Allah
Innal hamdalillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jadi demikianlah ihwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Selanjutnya Ibnu Rajab Al-Hambali menyampaikan, demikianlah seharusnya pribadi dan hati orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah memikirkan bekal untuk kehidupan setelah kematiannya, memikirkan bekal perjalanan yang sangat lama yang akan dia lalui. Di dunia ini tidak seberapa, cuman berapa hidup di dunia, paling cuman berapa tahun, 60 sampai 70 tahun saja. A'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqalluhu ma yajuzu dzalik, begitu kata Rasulullah. Sedangkan bekal yang harus kita persiapkan itu adalah bekal untuk perjalanan hidup yang sangat panjang dan tidak ada batasnya. Sudah 1 hari itu lamanya sama dengan 1000 tahun atau 50.000 tahun, ditambah lagi itu tidak ada batasnya hidup kita yang di sana nanti itu. Makanya hati orang-orang yang beriman, inna qulubal abrar, hati orang-orang yang dikaruniakan kebagusan oleh Allah, mu'allaqatun bil khawatim, khawatir dengan apa gerangan akan ditutup kehidupannya, bima yuhtam lana, khawatir kalau akhir kehidupannya itu buruk. Begitupun di awalnya wa qulubul muqarrabin, orang yang dikaruniakan kedekatan dengan Allah hatinya itu mu'allaqatun bis sawabik, awalnya diiringi dengan kebaikan, akhirnya juga diakhiri dengan kebaikan. Dia terlalu mengingat-ingat kematian ini. Makanya dalam kitab ini, dalam kitab Tadhkiratu bi ahwalil mauta wa umuril akhirah ini, banyak keuntungan kalau kita membahas pembahasan yang seperti ini. Di antaranya apa? Dia menyampaikan bahwasannya man aktsara min dzikril maut, orang itu kalau mengingat banyak pengatian, mencari bekal yang akan dia lakukan perjalanan jauhnya ini, ukrima bi thalathati asya. Sering kita sampaikan ini, dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama apa? Ta'jilut taubah. Dia akan segera bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Dia akan memohon ampun kalau dia melakukan kesalahan dari kewajiban-kewajibannya, atau kesalahan dari larangan yang dia langgar, atau kelalaian-kelalaian yang dia telah langgar tadi atau dia abaikan. Nyuwun sewu mawon tentang masalah misalnya sesuatu merutinkan baca Quran itu saja misalnya. Ini sering kita sampaikan. Coba kita introspeksi diri. Siapa yang 1 hari bisa membaca sekian dan sekian? Teng mriki wonten kajian tahsin atau baca Quran ngoten Ustaz? Mboten wonten. Mungkin perlu diadakan, tidak apa-apa. Nah, diadakan. Kita itu dengan para ustadz-ustadz juga semuanya sering melakukan tahsin. Sudah tua-tua, belajar ngaji malih. Tidak apa-apa. Untuk membangkitkan supaya kadang-kadang orang itu karena sudah tua, tidak, biasanya dulu belum pernah belajar Al-Quran, ketika tua malu mau belajar. Tidak usah malu, belajar lagi, dirutinkan kelalaian-kelalaian yang seperti ini. Pernahkah kita ketika sudah belajar agama di usia tua, kemudian belajar bagaimana bacaan sujud, bagaimana bacaan ketika dia takbiratul ihram, apa yang dibaca ketika rukuk,
Pernahkah belajar seperti itu lagi? Kadang-kadang kalau sudah tua malu. Tidak ada yang tahu kalau dia selamanya dalam al-jahlu. Ketidaktahuan bagaimana doa ketika sujud, ketika bangkit, bagaimana zikir setelah sholat. Gara-gara disebabkan mungkin belajarnya di usia tua. Kemudian dia malu dan tidak mau mengulanginya. Mungkin perlu, tidak mengapa kita sesekali pinjam bukunya anak kita. Kita ulang-ulangi, kita baca. Tidak mengapa. Atau mungkin yang biasanya sudah bisa. Tidak mengapa murojaah lagi. Bagaimana bacaan saya, bacaan tasahud saya mungkin masih keliru dengan sesuai dengan sunnah. Bagaimana bacaan zikir saya setelah sholat. Tidak apa-apa, dirutinkan dan dipelajari kembali. Kadang-kadang itu penyakitnya adalah malu. Dalam kitab Adab Talibil Ilm sebutkan banyak di antara orang yang belajar di usia yang sudah lanjut, penyakitnya adalah malu karena belajar di usia tua. Akhirnya al-ghaflah. Meskipun dia sudah berusaha memiliki niat baik untuk bertobat dan memperbaiki dirinya. Ta'jilu taubah yang pertama. Sering mengingat ini, hendaknya kita juga mengingat. Amalan saya ini sudah benar apa tidak. Jangan-jangan tadi itu. Dia banyak beramal, ternyata masih salah. Tidak mengapa kita tanya kepada anak kita yang dia pernah belajar ke TPA. Nak, bacaan ini bagaimana? Atau barangkali tidak mengapa, mungkin kita bagian orang yang sudah berilmu juga tidak mengapa. Pinjam bukunya nak sebentar. Di madrasah kamu diajari apa ini? Tak buka-buka nih. Oh, ternyata saya salah bacaan saya. Diperbaiki. Biar kita tidak lalai. Begitu disebutkan. Hatinya terpaut bagaimana mempersiapkan. Hatinya takut kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi demikian. Afdalul mu'minin, orang yang beriman, yang memiliki keutamaan adalah ahsanuhum khuluqa, kata Rasulullah. Pertama, yang akhlaknya bagus. Wa aqyasuhum, orang yang cerdas dari orang yang beriman adalah aktsaruhum lil mauti dzikra. Banyak mengingat kematian. Jangan-jangan amal saya masih kurang, jangan-jangan saya salah, jangan-jangan saya masih keliru, jangan-jangan saya masih melakukan kesalahan. Introspeksi diri. Maka inilah pentingnya at-tanasuh, saling nasihat menasihati. Karena itulah kunci di antara menyambut ketaatan, yaitu bersegera alaikum bitanasuh, yaitu segeralah kalian untuk saling nasihat menasihati. Barangkali kita lupa. Wa ahsanuhum lahu istidada, banyak mempersiapkan akan daitu kehidupan setelah kematian. Ulaika al-aqyas, kata Rasulullah. Itu orang mukmin yang cerdas. Orang mukmin yang cerdas, kata Rasulullah, senantiasa mengingat kematian. Aktsaruhum lil mauti dzikra. Memikirkan apa? Bekalnya. Bekal yang dia akan gunakan untuk melakukan perjalanan panjang tadi itu. Disebutkan dalam sebuah kitab Jamil Ulum wal Hikam selanjutnya tentang kisah Abu Hurairah. Panjenengan kan mengenal Abu Hurairah. Sahabat Rasul, sering meriwayatkan hadis, ternyata waktu mau meninggal itu menangis. Dikatakan kepadanya, apa yang membuat menangis gerangan wahai Abu Hurairah? Aku menangis bukan karena aku memikirkan dunia yang aku tinggalkan, melainkan aku membayangkan betapa ribuan tahun perjalanan yang akan aku lalui. Hanya apa yang kita andalkan? Dunia yang dulu kita jadikan mazra'atunil akhirah. Cuman itu yang kita andalkan. Makanya Rasulullah menyebutkan, jadi kita butuh bekal untuk kita apa? Senantiasa melakukan kebaikan tadi di dunia. Makanya Rasulullah SAW sering menasihatkan, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abirun sabil. Di dunia itu jangan materialistis. Jangan sedikit-sedikit kebendaan, sedikit-sedikit diukur dengan keuntungan rugi tentang dunia. Mau ke majelis taklim, wah rugi aku petung bisnis oleh duit akeh. Sekali, sering-seringlah, bahkan harus porsinya lebih banyak untuk akhirat. Hiduplah di dunia seperti orang asing. Idza amsayta falatan tadris sobah, wa idza asbahta falatan diril masa. Wa khud min sihatik limaradik wa min hayatik limautik. Ini kalau kita gambarkan, kalau orangnya materialistis,
Ini juga digunakan memacu untuk bekerja mencari duit yang sangat banyak. Eman-eman. Habis bekerja, bekerja lagi besok. Padahal ini nasihat untuk akhirat dari Rasulullah. Kehidupan akhirat itu kalau kamu dalam kondisi sore hari, jangan menunggu besok pagi. Kalau kamu besok pagi, jangan menunggu sore hari. Ketika kamu sehat, luangkan waktumu untuk akhiratmu semuanya. Bukan berarti tidak boleh bekerja. Hadis ini mengajarkan bahwa dunia ini bukan tempat kita. Ini untuk akhirat, tetapi hadis ini seringkali digunakan untuk menyemangati orang yang mencari dunia. Padahal ini untuk akhirat hadis ini. Apa saja yang dilakukan oleh orang asing? Disebutkan yang pertama, setiap orang yang hidup tinggal di negeri orang asing biasanya hatinya tidak akan tergantung dengan tempat tadi itu. Misalnya kita merantau ke Jakarta, pasti panjenengan tidak ingin menghabiskan waktunya untuk membangun rumah di Jakarta karena rumahnya di Trenggalek ini. Nanti saya akan bangun untuk di Trenggalek. Tak simpan baik-baik ini, jangan sampai habis di sini. Waktu saya dan harta saya harus bermanfaat nanti di kampung halaman karena tujuannya saya tidak di sini nanti. Orang yang tinggal di kampung halamannya orang lain, dia tidak akan bersaing dengan penduduk asli di sana. Hidup di Jakarta tidak akan milik bangun bangunan berlantai 25. Aku harus bangun koyo iki nek kene. Tidak mungkin. Dia sadar dia bukan orang situ. Begitulah kata mereka para ulama. Orang yang meyakini dia sebagai orang asing di dunia ini, tidak lama di sini, ya nanti kampung halamanku itu di sana, di akhirat. Jangan sampai kecewa nanti ketika kita pulang, kita tidak memiliki apa-apa. Kata Imam Hasan Al-Basri dalam kitab Jami'ul Ulumul Hikam ini, al-mu'minu fid dunya kal gharib la yajza min dhulliha. Kata Imam Hasan Al-Basri apa? Orang yang tinggal di dunia sebagai orang yang asing, orang yang beriman itu tidak pernah gelisah terhadap orang yang mendapatkan dunia, karena merasa itu bukan tempatnya. Seperti kita merantau di Jakarta, tidak akan melek, tidak akan pengen memiliki bangunan lantai di situ, karena cita-citanya nanti di kampung halaman. Tidak akan saya habiskan di sana uang saya, begitu. Wala yunafis fi izziha, kata Imam Hasan Al-Basri. Dia tidak akan berlomba-lomba dengan orang setempat situ. Karena itu bukan rumahnya, bukan tempatnya yang abadi. Lahu sya'nun walinnasi sya'nun. Mereka orang setempat punya urusan masing-masing. Saya juga yakin punya urusan masing-masing di kampung akhirat saya nanti. Maka yang dipentingkan adalah urusan akhirat dan akhirat. Tetapi tidak para penggila dunia. Dia akan terjebak. Katanya dalam yang riwayat yang lain, dalam halaman yang lain, ad-dunya khamrus syaitan. Dunia ini seperti khamrnya syaitan yang memabukkan orang yang tertipu. Begitu. Yang kedua, hidup sebagai seorang musafir itu dia akan mengembara dengan niatan tidak akan menetap. Makanya tadi itu, semuanya akan dia dikumpulkan untuk kepentingan yang untuk kebahagiaannya nanti di kampung akhirat. Apalagi ketika waktunya sudah semakin lanjut dan semakin banyak. Dalam satu kisah, Fudail bin Iyad ini pernah berbincang-bincang dengan orang yang sudah mulai lanjut usia. Meskipun kematian itu tidak memandang berapapun usianya, tetapi setidaknya kalau sudah mulai lanjut usianya, berarti kita harus semakin cerdas menjadi seorang mukmin, semakin banyak pandai-pandai mengumpulkan bekal. Terhadap kewajiban semakin rajin, terhadap larangan semakin takut, terhadap hal-hal yang lalai semakin disempurnakan. Kalau kemarin kita sholat jamaah tidak rajin, harus kita rajinkan. Puasa bolong-bolong harus kita tekunkan. Kalau kita lalai tidak pernah baca Quran, harus kita rutinkan. Begitu. Bersemangat. Kam anta alaik. Kata siapa? Fudail bin Iyad bertanya kepada, kamu umurnya berapa pak? Situna sanatan. Umur saya 60 tahun wahai Syekh. Fa anta mundu sitina sanatan tasiru ila rabbika yusik antabluk. Oh, berarti panjenengan wis ndang teko. Iki sindirane Fudail bin Iyad.
Oh, sampun umur 60 tahun. Iya. Berarti wis ndang dugi pun meh dugi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngoten. Orang tadi itu ingat, oh iya umurku sudah. Nah, harus semakin banyak berbekal. Dia mengatakan ata'rifu tafsirahu. Wahai Syekh, kamu tahu enggak maksudnya ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Itu sudah benar. Bahwasanya semua kita akan kembali kepada Allah. Kemudian Fudail bin Iyad menanamkan satu pemahaman kepada orang tersebut, ana lillahi abdun. Saya ini hambanya Allah. Wa ilaihi rajiun. Saya akan kembali kepada Allah. Oh begitu. Faman alima annahu lillahi abdun wa annahu ilaihi rajiun. Kalau orang sudah sadar dia itu hanya hamba Allah dan akan kembali kepada Allah, falya'lam annahu mauqufun. Harus sadar juga, jangan cuma ucapan bahwasanya dia akan berdiri di hadapan Allah. Maksudnya apa? Akan dimintai pertanggungjawaban. Wa man alima annahu mauqufun, kalau dia sadar akan berdiri di hadapan Allah, wal falya'lam annahu mas'ulun, ingat akan dimintai pertanggungjawaban. Umurnya, hartanya, kakinya, tangannya, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Wa man alima annahu mas'ulun falyu'idda lis-su'ali jawaban. Wis ndang monggo, siap-siap kita menyiapkan pertanggungjawaban kepada Allah. Bingung dia. Famal hilah. Lajeng dos pundi? Saya harus apa? Kemudian mengatakan yasiratun, caranya mudah. Mamahi. Apa itu wahai Fudail? Tuhsin fima bagiya. Sing kerek tisa seberapa itu yukfar laka mamado. Ya wis perbaiki. Kalau yang dia berumur 40 tahun, monggo mari kita perbaiki. Mari kita berbekal. Yang umurnya 60 tahun tersisa masih diberikan kehidupan oleh Allah, monggo mari kita berbekal. Nambah perbekalan kita. Sholatnya diperbagus, perintah-perintah Allah, kewajiban yang lainnya ditertibkan, larangannya dijauhi. Semakin takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu nasihat itu dalam nasihat Fudail bin Iyad. Tusin fima baqiya yukfar lama mamado. Al-ibratu bikamalin nihayah. Yang dianggap itu akhirnya. Jadi kita itu tidak usah bersedih hati. Dulu saya banyak maksiat, jangan bersedih hati. Yang dianggap oleh Allah al-ibratu bikamalin nihayat, bagus di akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu yang terhitung akhir yang bagusnya. Dulu biarlah berlalu kita. Tidak usah diungkit-ungkit, juga nggak usah diceritakan kepada siapapun, tidak ada gunanya. Cukup hubungan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tusin fima baqiya yukfar lak. Berapa umurmu tadi? Kata Syekh 60. Ya sudah, sisanya berapa yang diberikan kita perbaiki. Yang wajib-wajib tadi kan ada 3 kan. Yang pertama kita perhatikan muhasabah yang wajib-wajib. Yang larangan-larangan dan yang kelalaian kita perbaiki. Insya Allah ahsan. Mari kita berbekal. Tidak ada kata terlambat selama masih di kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. 1 hari pun mungkin akan bernilai kebaikan. Fa innaka in asa'ta fima baqiya ukhitta bima madha wa bima baqiya. Tetapi kalau sisa umur kita yang tersisa ini justru digunakan untuk tidak mengambil bekal, meskipun cuma dapat sedikit, justru kamu akan dihukum di masa lalumu juga di masa yang akan datang. Pilih mana? Ambil sedekah sedikit tetapi nilai banyak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mari kita segera mengambil bekal ini. Di sisa-sisa umur kita semuanya. Di sisa-sisa yang telah diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Sudah yang tersisa kita ambil bekal itu. Idza amsait falatan tiris subah. Kalau tadi kita lalai tidak baca Quran, nanti setelah pulang ini kita buka mushaf kita. Kita lalai mengerjakan anjuran-anjuran sunnah-sunnahnya Rasulullah. Nanti kita kerjakan. Beribadah itu tidak hanya pada bulan Ramadan saja. Seperti merutinkan sholat witir. Sholat witir itu tidak hanya ketika pada bulan Ramadan waktu kita sholat tarawih.
Sholat witir itu banyak para ulama rutinkan. Saya Shalih Utsaimin menyatakan demikian. Imam Ahmad bahkan memerintahkan, ditekankan, usahakan, mari kita mulai awali mungkin sholat witir 1 rakaat. Kalau takut tidak bisa bangun malam, sebelum tidur kita sholat witir. Kalau bisa bangun pagi sebelum sholat subuh, kita rutinkan ahsan yang di akhir malamnya. Begitu. Itu satu sunnah yang kalau kita pegang, min tsawabil hasanati hasanata ba'daha. Kuncinya kebaikan itu melakukan kebaikan satu, Allah akan karuniakan kebaikan yang lainnya berikutnya dan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang terakhir, bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali ini juga penting. Banyak orang lalai terhadap mengambil bekal akhirat. Kenapa? Karena terlalu banyak angan-angan untuk dunia. Yang terakhir, ini rahasianya. Banyak orang mengabaikan amal untuk akhirat karena dia terlalu banyak angan-angan terhadap dunia. Pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad, ayyi syai'iz zuhdu fid dunya ya Imam? Qala kisarul amal. Wahai Syekh, apa gerangan banyak orang yang tidak bisa dia zuhud terhadap dunia, mengedepankan akhirat, yaitu banyaknya kisarul amal, yaitu hendaknya dia tidak panjang angan-angan terhadap dunia. Kalau orang ukurannya itu adalah materialistis, yang diukur itu adalah kebendaan, sesuatu diukur dari untung rugi dunia. Mau ke majelis taklim, mau berangkat, ada janjian bisnis, nah kehilangan uang berapa nanti saya? Ternyata ditungguin tidak teko, dirilangi orang melok ngaji. Mau ngaji Al-Quran baca, aduh aku mengaji sak jam tibae. Akhirnya tak nggih nyambet gawe oleh duit akeh aku. Merasa rugi dia ketika membaca Al-Quran. Ketika dia mau melakukan amal ibadah-ibadah yang lainnya, orientasinya dapat apa saya? Tolak ukurnya dunia. Jadi panjang angan-angan terhadap dunia itu harus volumenya diatur. Bukan tidak boleh. Bahkan ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Kalau benar dalam mengaturnya, bahkan sebaliknya jadi ladang. Kita bekerja dapat pahala, dapat duit, dapat pahala. Bukan tidak boleh ini Pak nggih. Bahkan Rasulullah mengajarkan Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna. Selain meminta agamanya bagus, Rasulullah mengajarkan perbaikilah urusan dunia saya ya Allah. Di mana saya hidup. Mungkin ya kita niatkan, ya wis, karena ini adalah kepentingan untuk akhirat, saya akan bekerja. Nanti uangnya akan saya gunakan untuk memberikan ma'isyah, misalkan untuk istri, untuk anak, untuk sekolahkan anak saya, bernilai ibadah. Tetapi jangan kemudian kamu nyari apa? Nyari akhirat. Ya saya untuk ini kan untuk anak. Sik to. Awakmu ki kerja nggih anak, niatmu apa? Ibadah. Akan aku untuk memberikan SPP anakku. Iki lho wayahe salat. Sing mau golek iki ridane sapa? Itu berarti bohong. Wong yang dia cari itu untuk akhirat, mencari ridhonya Allah, tapi lali salat. Berarti bohong sebenarnya. Itu tandanya dia berbohong, tidak mencari ridho Allah. Itu tandanya. Semuanya harus sinkron. Bisa menjadi mazra'atun lil akhirah, tetapi jangan lupa semua tadi tolak ukurnya adalah ada batas haramnya dari Allah. Fa inna likulli malikin hima ala himallahi maharimuhu. Allah punya larangan-larangan. Allah punya pantangan. Boleh sing haram wae angel apa mana sing halal. Sik to omonge arep ibadah. Lek nyari rezeki. Tapi ini diharamkan kok kamu terjang, berarti bohong. Nah itu mah. Jadi sesuatu itu harus menghasilkan bekal kebaikan di akhirat. Makatan. Itu terakhir dari nasihat Imam Ahmad. Banyak orang seringkali tidak bisa mencari bekal akhirat karena angan-angannya kepada dunia berlebihan dan salah. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.